Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bimuradil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana isnataini fa'tarokna bidunubina fahal ila khuruji min sabil. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulin karim. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terlimpahkan dalam perjalanan hidup ini. Semoga nikmat ini menjadi wasilah bagi kita masing-masing untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ridhonya, sebaik apapun, seikhlas apapun, maka Allah lah yang akan memberikan balasan dari semua apa yang kita lakukan. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, teladan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menginspirasi ajarannya untuk meraih kemuliaan kehidupan di dunia maupun keselamatan kelak di akhirat nanti. Dengan meneladani ajarannya dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci keberhasilan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepribadian agung yang menjadi referensi, yang menjadi teladan bagi kita dalam beraktivitas kehidupan kita sehari-hari hingga kelak akhir kehidupan kita masing-masing. Maka dengan bersolawat kita bertawasul kepada Rasulullah, semoga kita akan mendapatkan obor teladan dalam kehidupan yang kita jalani ini. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia, melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan satu-satunya jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Semoga dengan keimanan dan ketakwaan itu kita perbarui keimanan dan ketakwaan kita hingga membentuk suatu benteng moral pada diri kita masing-masing, sehingga bisa membentengi kita dari segala perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, dan senantiasa berpacu pada amal soleh untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah,
tamu undangan Allah yang berbahagia. Perjalanan hidup kita terus bertambah jumlah waktunya. Usia kita terus bertambah, tapi semakin berkurang kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat. Manusia sebagai makhluk yang penuh dengan masalah, akan datang silih berganti masalah yang kita hadapi, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah lingkungan, hingga masalah kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka yang harus kita siapkan adalah keterampilan, kemampuan, kapasitas diri kita masing-masing untuk mampu memecahkan masalah yang kita hadapi secara lebih baik, sehingga kita senantiasa tetap di dalam jalan kebenaran. Kita bisa belajar dari kegagalan kaum terdahulu, sebagaimana telah dilukiskan secara jelas di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khuruji min sabil. Yang artinya, mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Jamaah rahimakumullah. Ini ayat surat Ghafir ayat 11 ini menceritakan tentang kondisi orang kafir yang menyesal terhadap perbuatannya selama kehidupan di dunia. Mereka ingin kembali ke dunia untuk menebus dosa-dosanya yang telah lalu, namun sudah tidak ada kesempatan lagi. Maka saat ini bagi kita adalah ada 2 masa yang harus kita perhatikan. Hari ini, saat ini, dan hari esok yang harus kita siapkan. Hari ini harus kita maksimalkan untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, untuk bertobat kepada Allah, membersihkan dosa-dosa yang telah kita lalui. Saat kita hidup yang pertama ini di dunia, saat ini adalah saat kita berkarya, saat kita untuk beramal dengan kebaikan maupun kejahatan sekalipun. Kadang kita bisa menikmati hasil perbuatan, kita bisa merasakan bahagia, tetapi sekaligus kita juga bisa merasakan akan bayangan kemaksiatan dan dosa-dosa kita yang telah lalu, yang telah kita lakukan. Ada balasan yang ditangguhkan kelak di akhirat nanti. Secara sempurna akan mendapatkan imbalan, balasan setimpal dengan apa yang telah kita lakukan. Kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kelipatan kebaikan yang kita lakukan. Kejahatan yang kita lakukan juga akan dibalas oleh Allah setimpal dengan kejahatan yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 31 surat Ghafir, mithla da'bi qaumin nuhin wa adin wa thamuda walladina min ba'dihim wa mallahu yuridu dulman lil ibad. Yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Tsamud, dan orang-orang yang datang setelah mereka, padahal Allah tidak menghendaki kezoliman terhadap hamba-hambanya. Ayat ini oleh para penafsir dijelaskan, yaitu surat Ghafir ayat 31, yakni seperti kebiasaan kaum Nuh yang ditenggelamkan banjir besar, kaum Ad yang dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin,
kaum Samud yang dimusnahkan dengan gempa bumi yang dahsyat, dan orang-orang atau umat yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki terjadinya kezaliman sedikit pun terhadap hamba-hambanya. Di ayat ke-32, orang-orang yang beriman melanjutkan penjelasannya, dan sadarilah wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan yang akan diturunkan pada hari saling memanggil, yakni ketika setiap orang berteriak meminta tolong. Jamaah rahimakumullah, jelas bahwa sejarah bisa terjadi pada diri kita dan bangsa kita ataupun masyarakat kita. Apabila keimanan dan ketakwaan kepada Allah digadaikan, ditinggalkan atau dicampakkan dari setiap individu muslim, maka Allah akan memberikan peringatan, baik itu berupa fenomena alam yang terjadi, bahkan sampai pada apa yang terjadi sebagaimana umat-umat terdahulu. Balasan yang diberikan kepada semua hamba-hambanya tanpa terdolimi sedikit pun, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 17 surat Ghafir, al-yauma tujza kullu nafsim bima kasabat la dulmal yauma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jamaah rahimakumullah, sejarah akan terulang kembali apabila sunnatullahnya tercapai sebagaimana peristiwa dahulu terjadi. Sekalipun aktor-aktornya, pelakunya berbeda dari zaman ke zaman, tetapi nilai-nilai historisnya terus ada mempunyai kesamaan, sehingga sejarah bisa kembali terulang. Oleh karena itu, generasi saat ini merujuk dan belajar dari fenomena sejarah yang telah terjadi pada masa lalu, seperti halnya pada umatnya Nabi Nuh, Nabi Ad, Nabi Samud, dan umat-umat atau generasi yang telah lalu, sehingga kita tidak mengulangi peristiwa tersebut. Kita bisa menghindarinya dengan memperbaiki diri. Maka jamaah rahimakumullah, Allah menganjurkan kepada kita untuk berkelana, untuk berkeliling, untuk melalang buana di dunia ini, untuk melihat apa yang telah terjadi pada sejarah masa lalu maupun sejarah yang dekat dengan kita, supaya kita mengambil pelajaran sebagaimana Allah berfirman dalam ayat 21 surat Ghafir, awalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa athara fil ardi fa'akhadahumullahu bidunubihim wa ma kana lahum minallahi miwaq. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ghafir ayat 21. Jamaah rahimakumullah, maka marilah kita senantiasa perbaiki diri kita untuk senantiasa memperbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengokohkannya dan mengisi sisa waktu ini dengan kebaikan amal soleh, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia, selamat di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi muradil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib senantiasa mengingatkan kembali dan mengajak, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas dan kreativitas yang bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan kita dan sebagai amal soleh kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya secara sempurna. Baik dan buruk perbuatan manusia semuanya akan mendapat balasan setimpal dengan amalnya masing-masing. Maka hendaklah kita belajar dari umat-umat terdahulu agar kita tidak mengulangi apa yang telah mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan dosa, sehingga mereka diazab oleh Allah karena keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita dituntut untuk senantiasa memperbarui keimanan kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas dan sebaik-baiknya. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati fataqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wakrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.